Hidup kami serahkan hanya kepadamu. Pakai hidup kami sesuai dengan rencana yang sudah Engkau berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Halo Bapak Ibu sekalian, sangat bersyukur hari ini bisa ketemu kembali di Renungan Rise Up. Kali ini kita ambil dari Bilangan 35. Kita baca Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan 12. Begini firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya
orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum dia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Bapak Ibu sekalian, pasal ini menceritakan bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kota-kota perlindungan bagi Israel dan orang-orang asing dan bagi pendatang yang di tengah-tengah orang Israel setelah dilakukan pembagian kota kepada orang Lewi. Tujuannya apa? Tujuannya kota perlindungan ini dimasukkan supaya umat Tuhan tidak berbuat semena-mena atau main hakim sendiri ya kepada orang-orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain. Nah, jika hal itu terjadi, orang yang melakukan pembunuhan tersebut harus tinggal di kota perlindungan untuk diadili terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah Tuhan melindungi orang yang membunuh? Ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja, bukan yang disengaja. Kalau disengaja, tentu kita ketahui dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Ketetapan Tuhan ini menjaga supaya seseorang yang membunuh sesamanya yang tidak sengaja tidak bersuka hati ya. Jadi korbannya itu tidak lalu dia membalas dendamkan lalu dia membunuh orang tersebut. Karena apa? Karena dia membunuh tidak sengaja. Di masa ini pun Tuhan umatnya hidup dalam keadilan dan kebenaran. Jangan sampai kita menghakimi dan menghukum orang tanpa penjelasan terlebih dahulu. Ya, kita diharapkan untuk bisa terlebih dahulu meminta bukti-bukti, keterangan. Ya, apakah benar orang tersebut telah melakukan ketidakadilan? Ya, sehingga orang tersebut bisa dilindungi. Jangan sampai kita dalam hidup ini ya kita sering menjustifikasi orang, kita sering menyatakan orang bersalah tanpa proof ya, tanpa bukti yang benar-benar akurat. Nah, di sini kita memberikan kepada Tuhan bahwa biarlah Tuhan bertindak ya, melakukan apa yang baik, apa yang benar dalam kehidupan, kebenaran tidak menuntut balas. Dengan begitu kita menyatakan kasih Allah ya, mampu untuk mengasihi dan mengampuni dan mempercayakan kepada keadilan yang ada. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat Tuhan telah membuka kota perlindungan. Orang tersebut ya nantinya akan dibebaskan. Kapan? Pada saat imam besar meninggal. Ini artinya apa? Ini membuktikan bahwa ada profetik bahwasannya inilah simbol nubuat tentang Kristus, imam besar yang mati buat penebusan dosa-dosa kita. Nah, pada saat itu kalau imam besar sudah mati, maka orang itu baru boleh dibebaskan. Nah, Allah yang memberikan perlindungan kepada kita, ya, memberikan kepada orang yang tidak sengaja melakukan pembunuhan, ini suatu bukti bahwa kasih Allah bagi orang ya yang tidak mempunyai niat jahat, tidak mempunyai keinginan untuk dengan sengaja menyakiti orang lain, perlu untuk mendapatkan pengampunan. Dan ini bukti penebusan orang tersebut dilakukan setelah adanya kematian imam besar. Bapak Ibu sekalian, kita diharapkan untuk tidak cepat ya untuk menjustifikasi orang berdosa, menjustifikasi bahwa dia adalah orang yang tidak benar dan menghukum orang tersebut dengan akal logika kita. Tapi biarlah kita serahkan kota perlindungan kepada orang tersebut dengan memberikan bukti, ya, memberikan suatu fakta bahwa kasih Tuhan juga melindungi dan menyertai orang yang benar-benar melakukannya bukan karena kesengajaan, tapi karena kelalaiannya atau karena memang ada hal-hal lain yang membuatnya tidak mempunyai niat untuk melakukan kesalahan tersebut. Kiranya ini memberikan berkat bagi kita sebagai kota perlindungan yang disediakan Allah. Satu-satunya kota perlindungan yang memberikan kedamaian
sukacita walaupun kita bersalah, Tuhan masih mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami mendengarkan bagaimana Tuhan telah menyediakan kota perlindungan bagi orang yang berdosa, yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Dan dengan penebusan Imam Besar setelah kematiannya, demikianlah juga bahwanya Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari dosa tersebut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bilangan 35. Kota-kota orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan, di dekat Yerikho. Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota, kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi, tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki, dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, dan 2000 hasta di sisi selatan, dan 2000 hasta di sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara. Sehingga kota itu berada di tengah-tengah, itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi, sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel, dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan, yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan, yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja, sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan, sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah, menurut hukum-hukum ini, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati.
Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu, maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku, Tuhan, diam di tengah-tengah orang Israel.